Kembali kita jumpa di episode 12 dari Menjawab Trinitas. Oke, Pak Pendeta Dr. Yehuda akan membacakannya. Silakan Pak. Baik Pak, yang pertama dari seorang pria berusia 56 tahun, sudah menikah, memiliki 3 anak dan 1 menantu. Shalom Bapak Pendeta Erastus yang kami kasihi. Mohon penjelasan terkait seminar Logos Kenosis yang saya ikuti via YouTube. Mohon maaf ada beberapa pertanyaan Pak. Doa saya Bapak Erastus sehat selalu, juga keluarga besar, pelayanan diberkati dan selalu dalam lindungan Bapak Yahweh. Amin. Yang pertama, jika Yesus bukan Tuhan yang Maha Kuasa, bagaimana dia dapat mengutus Roh Kudus yang adalah Roh Allah? Yohanes 16 ayat yang ke-7. Saya jawab dulu. Ya. Ini sudah ada pertanyaan yang kita jawab sebelumnya. Ya. Jadi Bapak dan Anak itu diwakili oleh Yesus. Ya. Jadi ketika Roh Kudus menggantikan tugas Yesus, maka Yesus mengatakan ia mengutus Roh Kudus. Tetapi itu bukan rohnya Yesus, itu rohnya Bapa. Mesti kita memahami pemikiran murid-muridnya waktu itu. Aku tidak meninggalkan kamu piatu. Ya kan? Ada yang menggantikan aku. Roh Kudus. Nah, ini justru bukan menunjukkan keunggulan Yesus atas Roh Kudus. Ini justru menunjukkan keunggulan Roh Kudus yang maha hadir menggantikan Yesus yang mengerjakan karya keselamatan. Oke? Jadi yang maha kuasa itu Allah Bapa. Dan Allah Bapa lah yang maha hadir, dan Bapa maha hadir diwakili oleh Roh Kudus. Dan Yesus sebagai anak Allah yang diberi kepercayaan memiliki kuasa di surga dan di bumi, boleh mengklaim bahwa Roh Kudus itu utusan juga. Amin? Jelas nggak? Jelas. Oke, teruskan. Iya, yang kedua 1 Timotius 3 ayat 16 menyatakan diri dalam rupa manusia, ada frase tersebut, Pak, kalimat tersebut. Berarti sebelumnya bukan manusia. Coba dibaca ayatnya. Iya, 1 Timotius 3 ayat 16, Pak. Sebentar saya bacakan. Itu rahasia ini besar itu loh. Iya, Pak. Lalu kita lihat bahasa aslinya. Iya. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ya. Jadi Yesus itu benar-benar menyatakan diri atau dihadirkan bukan sebagai makhluk beda, tapi makhluk yang mirip, sama, kata mirip juga bisa kurang tepat, sama dengan kita. Dan itu agung sekali. Bisa sakit, bisa menderita, bahkan bisa berdosa. Itu keagungan Allah menghadirkan putra tunggalnya yang mewakili Bapa di surga. Jelas kan? Iya. Mau tambahkan? Enggak Pak, ini jadi premisnya adalah karena menyatakan diri dalam rupa manusia, maka yang dipikirkan adalah kalau pakai kacamata Trinitarian, Trinitarian langsung asumsinya begitu. Sekarang tinggal kacamatanya bagaimana, ya. Dan ini tidak lepas dari kehadiran Allah Bapa dalam hidup Yesus di dalam ayat ini. Oke, yuk teruskan. Pertanyaan selanjutnya, apabila teofani Allah, penyataan diri Allah, bukan pribadi Yesus, siapakah yang dimaksud dengan Kristus pada Ibrani 11 ayat 26? Begini Pak bunyinya, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Kristus itu artinya yang diurapi. Jadi yang diurapi ini termasuk Musa, yang dipercayai untuk menjadi penyelamat. Tapi bukan Yesus maksudnya, ya kan? Harus bisa membedakan antara Yesus sebagai pribadi dan Kristus sebagai yang diurapi. Ia menganggap penghinaan karena Kristus yang diurapi sebagai penyelamat. Musa memilih jadi, maaf ya, seperti gembel dari anak Firaun sampai jadi kayak gembel, rakyat jelata lari di Midian. Itu maksudnya. Jelas ya? Jelas Pak. Oke. Ini banyak orang nggak tahu kalau Kristus mesti Yesus gitu. Hidupku bukan aku lagi tapi Kristus, bukan berarti Yesus itu
di dalam diri kita, lalu kita punya dua pribadi ganda. Artinya sifat karakternya dan pengurapannya di dalam diri kita. Kalau kurang jelas bisa di ini ya. Ya, cukup jelas. Ini pertanyaan-pertanyaan yang mestinya dijelaskan dalam satu seminar ya. Ya. Tapi kita menjawabnya terlalu singkat. Jadi Bapak Ibu jangan merasa bahwa jawaban kami sudah final loh. Ini belum final. Apalagi yang 1 Timotius tadi. Waduh itu satu seminar itu. Tapi kalau saya tidak menjawab ya, nanti dikira kita sembarangan bicara. Terus. Pertanyaan selanjutnya dari penanya yang sama. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 39 sampai 40, kitab suci atau yang dimaksudkan adalah Perjanjian Lama memberi kesaksian tentang Yesus, bukan nubuat. Apakah dapat diartikan bahwa Yesus telah ada sebelumnya sehingga dikatakan memberi kesaksian tentang Yesus? Coba dibaca ayatnya. Yohanes pasal 5. Sementara Pak Yona melihat ayat Alkitab. Iya. Bapak, Ibu, saudara-saudara harus tahu bahwa Injil Yohanes itu ditulis untuk memodifikasi Injil sinoptis. Dia tidak mungkin beda dengan Injil sinoptis, tapi dibahasakan kembali. Ya, seperti parafrasa ya, dibahasakan kembali. Dalam rangka melawan Gnostik, betul? Maka Injil Yohanes ditulis harus bersifat falsafi. Jadi bahasa falsafi tidak boleh dipahami sebagai bahasa literal. Nah ini yang jadi masalah ya. Banyak orang nggak nyampe pikirannya. Jadi kadang-kadang saya juga agak stres mau menjawab. Paham nggak kamu? Bagaimana Injil Yohanes ditulis, untuk siapa, lalu bagaimana? Baca terus. Yohanes 5 ayat 39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Nah, aku di sini kan logos. Logos itu firman. Firman itulah yang dikenakan Yesus. Yesus mempersonifikasikan, memperagakan firman. Ini loh hidup yang berkualitas itu kan maksudnya hidup kekal itu. Jadi ini sudah ditulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama, tapi baru disingkapkan setelah kedatangan Yesus. Seperti dikatakan bahwa Yesus itu hikmat Allah. Di Perjanjian Lama apa nggak ada hikmat Allah? Ada, tetapi tidak sempurna. Di Perjanjian Baru Yesus memperagakan hikmat itu. Tidak seorang pun melihat Allah. Ya jelas Allah nggak pernah dilihat. Tapi anak manusia Yesus duduk di pangkuan Abraham. Di pangkuan Allah. Seperti di pangkuan Abraham itu maksudnya bukan duduk di pangkuan, tapi dalam kedekatan. Yesus memiliki kedekatan dengan Allah. Nah, dialah yang menjelaskan tentang bagaimana siapa Allah itu. Maka di Matius pasal 11 dikatakan, ya, tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan kepada siapa anak itu menyatakan diri. Yesus menyatakan tentang Bapa bukan hanya dengan ajaran, tapi kehidupan. Maka dikatakan dia gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah tidak kelihatan, Yesus mewakilinya. Jelas ya? Jelas, Pak. Ini masalah praeksistensi yang nanti seru kita akan jelaskan di dalam seminar monoteisme Allah. Apakah Yesus itu pernah ada praeksistensi? Dan saya akan menjawab. Oke, teruskan. 1 Petrus 1 ayat 20, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Apakah ini merujuk bahwa Yesus telah ada? Jangankan Yesus, kita pun dipilih sebelum dunia dijadikan. Berarti bukan berarti kita sudah ada di dalam rancangan Allah. Ya tentu Allah Maha tahu apa yang akan terjadi, Allah tahu. Sebelum dunia dijadikan kamu dipilih. Apakah berarti kita sudah ada? Kan tidak. Amin. Makanya kalau pakai kacamata Trinitarian langsung berasumsi itu. Oke, teruskan. Pertanyaan yang selanjutnya, Pak, yang ke-6, Yesaya 6 ayat 1, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ayat yang ke-5, lalu kataku, celakalah aku binasa,
Sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Karena Allah tidak pernah kelihatan berdasarkan Yohanes 1 ayat 18, 1 Timotius 6 ayat 16. Siapakah Tuhan yang dilihat oleh Yesaya pada Yesaya 6 ayat 1 dan 5 tersebut? Nah, ini juga masalah rumit, tapi saya bisa menjawab. Begini, Allah tidak kelihatan, tapi siapa yang menemui Abraham? Yahweh. Siapa yang bertemu dengan Musa di kemah pertemuan? Yahweh. Muka dengan muka. Lalu mengapa Musa berkata, aku mau lihat wajahmu? Tuhan bilang, enggak bisa, mati kamu. Kamu lihat punggungku aja waktu aku lewat. Duh, membingungkan ya. Jadi ada semacam kadar atau intensitas. Kalau orang melihat 100% intensitas alam, mati. Tapi Allah bisa menampilkan dalam bentuk teofani. Allah bisa menampilkan dalam bentuk penglihatan. Dan apa yang dialami Yesaya ini tentu penglihatan. Ya. Siapa yang dilihat? Ya Allah. Karena Allah di situ Tuhan, Elohim Yahweh. Yahweh itu pasti menunjuk nama pribadi. Pribadi di sini tentu tunggal. Nah, ini yang akan saya jelaskan di pertemuan-pertemuan awal monoteisme. Ya. Kenapa menyebut Sema Israel itu bukan Elohim Yahweh? Karena Yahweh itu nama diri. Di Alkitab tidak pernah kita menemukan satu nama untuk dua pribadi. Tidak pernah. Yuk cari coba. Tuhan melindungi kebenarannya dengan menyatakan tidak pernah ada satu nama dimiliki rame-rame. Nggak ada ya? Nggak ada. Ada, kalau ada tolong beritahu. Kalau satu orang dua nama ada, Pak. Tapi kalau Abram sama Abraham misalnya. Oh ya, atau the same person satu kan. Satu orang dua nama. Tapi kalau satu nama dua orang nggak ada. Iya. Nah, dua nama satu orang bisa. Abram dan Abraham, betul kan? Tapi kalau satu nama rame-rame corporate name, nggak ada. Jadi jelas bahwa Yahweh itu tunggal. Yang dilihat siapa? Ya Yahweh. Dalam berbagai penyataannya. Oke, teruskan. Pertanyaan selanjutnya, Lukas 1 ayat 43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Yesus masih berada di dalam kandungan, belum disalib sebagai tanda lulus dan dipermuliakan, tetapi disebut Tuhan. Apakah maksud ayat ini adanya inkarnasi sehingga status Allah 100% pada Yesus selama di bumi selain sebagai manusia 100%? Kan udah jelas bahwa Yesus itu Mesias. Mesias itu Tuhan. Dalam konsep Yahudi itu Tuhan. Konsep Yahudi Mesias itu raja. Tuan, Kurios, Tuhan. Jadi tentu Elizabeth tahu bahwa ini Tuhan. Ya. Yang kedua, ini kan ditulis setelah sekian puluh tahun. Ya. Jadi kalau menggunakan diksi Tuhanku ya tidak salah, karena Yesus memang Tuhan. Itu ditulis sekian puluh tahun setelah peristiwa ini kan. Tapi yang kedua ini tidak perlu jadi landasan. Landasan yang pertama adalah bahwa tentu Maria dan Elizabeth sudah punya komunikasi bahwa yang dikandung ini Roh Kudus, anak Allah. Ya udah jelas kalau disebut Tuhan. Lalu di sini inkarnasi karena Allah 100%. Ini kan dari kacamata yang dipaksakan ya. Kalau 100% Allah, maksudnya 100% Allah itu apa di sini coba? Jenis, klan. Itu apa sih? Ini membingungkan. 100% Allah itu apanya? Maka Allah itu, Elohim itu artinya apa? Allah itu artinya hakim, penguasa. Itu harus dipahami. Jadi kalau bicara soal keilahian, jangan hanya bicara superlatifnya, tetapi harus dilihat sifatnya. Apakah kita ini juga ilahi? Amin. Kita punya kodrat ilahi. 100%, mestinya 100%. Maksudnya apa? Memiliki moralitas kesucian. Nah, Yesus itu berhasil memiliki kesucian moralitas Allah. Maka dikatakan imannya sempurna. Kita pun juga harus punya iman yang sempurna, berkodrat ilahi 100%.
Bukan superlatifnya, seakan-akan kita sejenis dengan Allah Bapa. Enggak. Kita anaknya. Apakah sejenis? Ada unsur sejenisnya. Karena kita gambar dan rupa Allah. Ya. Gen kita gen Allah. Makanya Paulus tanpa ragu-ragu berkata, bukankah kita keturunan Allah? Kalau bapaknya monyet, anaknya monyet. Bapaknya kingkong, anaknya kingkong. Kalau bapaknya Allah, anaknya kira-kira punya unsur keilahian nggak? Punya. Nah, di dalam seminar Logos saya sempat singgung ini. Ya. Jadi banyak yang mesti dibongkar. Ini pertanyaan berangkat dari satu asumsi. Ya. Oke, teruskan. Pertanyaan terakhir dari penanya yang sama, sebutan Tuhan kepada Yesus ketika di bumi terdapat pada ayat-ayat berikut. Ini hanya dikutip dari Matius, juga cukup banyak, 8 ayat 21, 8 ayat 25, dan seterusnya. Mohon penjelasan pengertian sebutan Tuhan kepada Yesus. Gini loh, Anda jangan terbawa oleh pemikiran bahwa tidak ada Tuhan selain Allah misalnya, ya. Jadi pengertian Tuhan di situ seakan-akan berunsur kealahan. Dan seakan-akan sejajar dengan Allah. Ini loh pemikiran yang salah. Tuhan itu artinya penguasa. Dan Elohim atau Allah itu artinya penguasa. Jadi Yesus itu apakah Tuhan? Iya. Tapi ketika dia menjadi manusia, dia menjadi hamba loh. Dia mencuci kaki. Dia melayani. Aku datang bukan sebagai Tuhan atau Tuan, tapi sebagai hamba. Jadi apakah Yesus juga Tuhan? 100% Tuhan, tapi pada waktu jadi manusia dia tidak jadi Tuhan, dia jadi hamba. Ini ruwet banget nih. Pikiran orang tuh ruwetnya minta ampun. Ruwet. Apakah Yesus Tuhan? Amin. Waktu jadi manusia tetap Tuhan? Enggak. Dia jadi hamba. Walaupun dia Tuhan, bapaknya Tuhan, anaknya Tuhan. Tuhan besar. Ya, jadi setelah Yesus menyelesaikan tugas penyelamatan, segala kuasa di surga di bumi diberikan, dia tidak mencuci kaki kita lagi, dia jadi Tuhan. Ya. Atau menjadi Allah, jadi Elohim, atau jadi judge, hakim, atau jadi ruler. Ini jelas nggak? Ya. Mudah-mudahan keruwetan orang bisa ditanggulangi. Ya. Udah terlanjur ruwet. Kalau Yesus waktu dia jadi manusia dia tetap Tuhan. Ya kalau tetap Tuhan dia nggak mencuci kaki. Tapi orang ngotot jenisnya, ya kan? Jenis yang bagaimana? Karena kita juga memiliki kodrat ilahi. Nah, itu nanti mesti dikupas banyak. Oke, teruskan. Pertanyaan dari seorang pria berusia 63 tahun, sudah menikah, seorang PNS. Setelah mengikuti seminar Logos, saya sepertinya semakin diyakinkan untuk menjadi semakin percaya yang Pak Eras sampaikan. Tapi sedikit ada ganjalan setelah saya membaca kisah para rasul. Sebab ada 2 ayat yang dengan tegas mengisyaratkan bahwa Tuhan Yesus itu juga Allah Yahweh sendiri. Yang pertama di Kisah Rasul 16 ayat 7 ada disebutkan Roh Yesus. Bukankah seharusnya disebut sebagai Roh Kudus atau Roh Allah? Ini berarti Roh Yesus sama dengan Roh Kudus, sama dengan Roh Allah, sama dengan rohnya Bapa Yahweh. Yang kedua di Kisah Rasul 7 ayat 59, yaitu perkataan Stefanus sesaat sebelum ajalnya karena dirajam dan diseret itu, dia berkata, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Bukankah roh orang yang meninggal itu kembali ke Allah Yahweh, Sang Khalik langit dan bumi, Bapa di sorga itu? Sekali lagi ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu sama dengan Allah Yahweh. Mohon pencerahannya, kiranya Roh Kudus memimpin Pak Eras. Di Kisah Rasul 7 dulu ya. Orang jelas kok duduk di sebelah kanan Allah, di sebelah kanannya Yahweh, bukan Yahweh. Lalu Yesus kan diberi kuasa surga dan di bumi. Jadi dia menyerahkan nyawanya kepada Yesus Tuhan, ya maaf. Kalau sudah duduk di sebelah kanan Allah nggak boleh sebut Yesus. Tuhan Yesus ya. Nah iyalah, serahkan. Saya juga berdoa, Tuhan Yesus tolong aku serahkan dalam tanganmu. Yang dia punya kuasa, ya kan. Bapa dan Yesus itu satu dalam pemerintahan. Yesus yang melaksanakan pemerintahan. Kalau saya mewakilkan semua kekuasaan kepada Pak Yehuda, urusan dengan Pak Yehuda itu sama dengan urusan dengan saya, itu kan ya. Lalu mengenai Roh Yesus, nah ini jadi polemik. Roh Yesus bisa
kehendaknya Yesus yang dihadirkan melalui Roh Kudus. Yesus, Roh Kudus yang maha hadir. Jadi tidak sulit untuk dipahami ketika Roh Kudus mengatasnamakan Yesus menyampaikan pesan kepada Paulus, betul nggak? Sampaikan Roh Yesus. Maksudnya spiritnya, kehendaknya, maunya Yesus. Karena Yesus memang bukan Allah Bapa. Justru ayat ini menunjukkan Yesus itu pribadi lain yang diwakili Roh Kudus. Hebatnya. Ya, Pak. Paham maksudnya? Ngerti ya? Justru menunjukkan bahwa Yesus itu pribadi lain, bukan Roh Bapa. Yang juga memiliki kehendak, tetapi diwakili Roh Kudus. Maka dikatakan di situ Roh Yesus. Hebat loh itu. Oke. Amin. Yang pertanyaan selanjutnya, Pak, dari 0821 sekian-sekian. Ini singkat sekali pertanyaannya, apakah Arianisme itu sesat? Dinyatakan sesat. Tetapi apakah seluruh pengajarannya sesat? Nah, sejarah mencatat semua bukunya dibakar. Termasuk Origenes yang begawan, yang teolog hebat, semua bukunya dibakar. Nah, yang muncul kemudian ajaran Arius ajaran sesuatu begini begitu. Siapa yang bisa membuktikan? Lalu orang berkata, Pak Eras itu sama dengan Arius. Lah, pernah bukunya Arius lengkap ada? Hanya karena saya tidak setuju Yesus sejajar dengan Allah Bapa, lalu saya dianggap Arianisme. Saya membaca Alkitab tanpa harus mesti mengikuti Arius atau Athanasius. Alkitab berkata apa? Itu yang saya ikuti. Karena Alkitab itu otoritas tertinggi. Jadi apakah harus sesat? Ya menurut zamannya dianggap sesat. Oke. Tapi yang nggak fair itu semua karyanya dihapus. Iya, dibakar. Dibakar. Lalu orang berkata dia sesat. Dasarnya mana? A, B, C. Coba cari bukunya lagi. Apakah semua tulisan sesat? Bahkan kalau saudara melihat satu ajaran A misalnya, sesat. Apakah dari 100 ajarannya semua sesat? Mungkin 40 sesat, mungkin 10, mungkin 60. Yang 40? Nah, orang tuh kadang-kadang sewenang-wenang ya, saudaraku. Tadi itu kita ditanya Bapak mana itu yang soal penerjemahan Alkitab itu loh. Saya tadi mau jawab lupa begini. Bagaimana pembuktian ajaran kita benar? Pak Eras harus belajar dari sejarah, yang itu loh. Bagaimana pembuktian ajaran kita benar dari perbuatan, dari kelakuan. Nah, sekarang juga begitu. Sesat tidak sesat, lihat dari perilakunya. Nah, kalau kita mendengar di media sosial, dari cara bicara orang itu saja kita sudah tahu. Punya etika nggak manusia ini? Udah, biar kita yang menilai dalam nurani kita. Oke, teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari nomor 0813 sekian-sekian, seorang pria 41 tahun menikah. Apakah ketika Allah berfirman mengeluarkan bunyi atau bisa juga tanpa mengeluarkan bunyi? Misalnya ketika Pak Eras menulis di kertas putih, bukankah Pak Eras sudah berfirman tanpa mengeluarkan suara? Dengan demikian apakah arti berfirman maksudnya menyatakan kehendak? Ya, ini kan mekanisme ya. Mekanisme mengenai Allah berfirman, jadilah langit, jadilah terang maksudnya. Dalam penciptaan langit dan bumi, apakah ada suara atau tidak? Buat kita itu tidak prinsip. Yang prinsip adalah bahwa yang melakukannya adalah Allah. Ini juga bagus ya pertanyaan ini. Apa ketika Allah menciptakan langit dan bumi, firman melayang? Apakah firman dalam bentuk gerak atau apa? Atau dalam bentuk suara? Jadilah terang, lalu jadi terang. Ini dalam bentuk apa firman ini? Atau dalam bentuk pribadi membuat terang? Ini pertanyaan bagus. Makanya saya katakan dalam buku yang saya tulis belum diedarkan ya.
Tidak mungkin firman itu lepas dari si pembicara. Ya. Tidak mungkin perkataan itu lepas dari yang bicara. Kalau itu lepas, bagaimana pembicara masih punya firman nggak? Firman jadi manusia. Lah Bapak masih punya firman nggak? Apakah firman bisa dibagi-bagi? Pakai. Itu masalahnya. Gitu loh. Sorry ya. Nggak boleh ya. Kadang-kadang nggak ngerti saya kok bisa loh. Firman terpisah dari Allah. Nggak mungkin. Jadi kalau firman menjadi daging, bukan jadi manusia, artinya firman itu merasuk dalam diri manusia yang berdaging itu, bukan menjelma secara mistik. Tapi orang marah ketika mendengar saya bicara itu. Ya terserah. Oke, teruskan Pak. Ya, pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita berusia 32 tahun. Shalom, saya ingin bertanya, apakah Yesus pada saat menjadi 100% manusia di dunia sudah diberikan kuasa untuk dapat mengampuni dosa, Matius 9 ayat 6. Sebagaimana Yesus mengampuni dosa perempuan dan orang lumpuh. Mohon penjelasannya ya Pak, terima kasih. Kalau darah domba yang disembelih, itu kira-kira bisa mengampuni nggak? Alkitab mengatakan darah domba tidak bisa mengampuni. Hanya darah Yesus. Jadi darah domba itu voucher. Dan Yesus menggaransi bahwa dia akan mati di kayu salib menjadi jaminan pengampunan. Maka anak manusia diberi kuasa untuk mengampuni. Bukan Allah, bukan Yahweh, anak manusia. Jadi Yesus bukan Yahweh sendiri, anak manusia yang diberi kuasa mengampuni. Jangan kemudian ditarik-tarik lalu dipahami dia Allah sendiri. Anak manusia, untungnya loh itu di ayat Alkitab mengatakan anak manusia diberi kuasa, betul nggak? Ya. Untung ada kalimat itu. Kalau enggak orang ngotot dia adalah Allah bisa mengampuni. Loh, kalimatnya saja anak manusia, manusia loh. Ye, ngerti enggak? Ya. Kok bisa dirubah-rubah itu gimana? Iya. Tuh dia bisa mengampun berarti Allah sendiri loh. Yesus berkata anak manusia diberi kuasa untuk mengampuni. Dah itu saja deh Pak, kita akhiri episode 12. Ya. Kita masuk di episode yang ke-13. Ya. We love you. Amin.